kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Jangan lupa subscribe, Like, and share. Jangan lupa share juga ya. pesan tombol loncengnya. Few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan siang hari ini kita akan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi kami, yakni tentang masalah penelitian kualitatif. Untuk itu tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat di mata kuliah penelitian kualitatif, yakni metodologi penelitian 2. Langsung ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mahasiswi biasanya kesulitan di dalam memahami bagaimana untuk mendapatkan penelitian yang bagus di dalam membuat sebuah skripsi. Ketika seorang dosen bertanya, masalahnya apa? Mahasiswa bingung untuk menjawabnya, memulainya dari mana. Sebenarnya penelitian itu bermula dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa itu sendiri guna untuk menyempurnakan pendidikan-pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan. Itu kita dengarkan masalah itu apa. Dalam kehidupan sehari-hari, penelitian merupakan hal yang biasa kita dengar ataupun kita lihat. Pada dasarnya, penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Lalu, apa sih masalah dalam penelitian tersebut? Di video kali ini, saya akan coba bahas apa itu masalah dan apa itu masalah penelitian. Jadi, simak terus videonya. Masalah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan menurut Alimis Ilyas, masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa masalah adalah suatu kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan, sehingga perlu segera diselesaikan atau dipecahkan agar harapan yang kita impikan tadi berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu masalah penelitian. Sesuai dengan uraian pengertian tadi, dapat kita ketahui bahwa masalah berkaitan dengan suatu kesenjangan atau gap yang harus kita isi atau kita minimalisir kesenjangannya. Oleh karena itu, penelitian merupakan cara untuk mengisi atau meminimalisir kesenjangan tersebut. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa masalah penelitian adalah sesuatu yang belum ditemukan cara penyelesaiannya atau jawabannya, yang menjadi teka-teki dan menuntut penyelesaian ilmiah. Karena jawabannya hanya mungkin diperoleh dari cara kerja ilmiah, atau biasa disebut dengan penelitian.
Sebagai contoh, kita lihat jurnal berikut ini. Kita lihat jurnal yang berjudul Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi yang ditulis oleh Ari Kusumawardhani dari Universitas Galuh. Biasanya, masalah penelitian dicantumkan dalam bab pendahuluan atau pada rumusan masalah. Di jurnal ini, masalah penelitian dicantumkan pada bab pendahuluan, yakni era teknologi informasi dan kemajuan internet telah menjadikan kehidupan dari civil society menjadi lebih modern, sehingga tidak lepas dari koneksi internet melalui gadget. Oleh karena itu, inovasi dalam era disrupsi ini sangat diperlukan. Jadi, masalah dalam penelitian ini adalah gimana sih inovasi yang harus dilakukan pada era disrupsi ini? One eternity later. Itu kita dengarkan masalah itu apa. Baik, kita akan mulai dengan pengertian masalah itu sendiri. Jadi, masalah itu adalah jarak antara apa yang diharapkan, yaitu das sollen, dengan apa yang terwujud atau biasa juga bisa disebut dengan das sein. Apa sih yang dimaksud dengan das sollen dengan das sein? Apa sih contohnya? Jadi kalau misalnya das sollen itu seperti apa yang kita harapkan, misalnya itu berupa target, berupa teori, berupa aturan, rencana, ataupun masa lampau yang menjadi tolak ukur dari suatu hal. Nah, kemudian das sein itu adalah tercapainya pada saat ini. Jadi kalau misalnya tadi target, ya hasilnya bagaimana. Kalau misalnya dia teori, secara praktiknya dia bagaimana. Kalau aturan, pelaksanaannya bagaimana. Kalau rencana, kira-kira sesuai dengan rencana tidak pelaksanaannya, menyimpang ataukah sesuai atau mungkin kurang, seperti itu. Kalau masa lampau, tolak ukurnya sekarang bagaimana, seperti itu. Jadi das sollen itu adalah yang kita harapkan, idealismenya seperti itu. Kalau das sein itu adalah kenyataannya saat ini tuh bagaimana. Apakah ada penyimpangan, apakah sudah sesuai targetnya, ataukah mungkin ada aturan-aturan yang tidak ditegakkan, seperti itu. Kemudian kalau kita tadi sudah membahas tentang masalah itu sendiri, sekarang kita masuk ke dalam masalah penelitian. Tidak semua masalah itu bisa menjadi masalah penelitian ya. Misalnya masalah jerawat kan nggak mungkin jadi masalah penelitian. Bisa juga sih kalau misalnya dia tentang pembelajaran anatomi kulit atau mungkin dokter spesialis kulit yang dibahas seperti itu. Tapi kalau tidak semua masalah dalam kehidupan itu bisa dilakukan pemecahannya dengan penelitian. Jadi kalau masalah penelitian itu sendiri adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh seorang peneliti untuk dicari jawabannya. Dicari jawabannya dalam artian tadi kan masalah dan kenyataan, mohon maaf. Jadi misalnya tadi adalah harapan dan kenyataan, tadi ada kesenjangan. Nah, peneliti itu ingin melihat kesenjangannya ini kenapa, seperti apa dan mengapa. Itu menggunakan dengan teknik dan metode penelitian, yaitu sesuai dengan metode ilmiah, tidak sembarangan, seperti itu. Dan masalah penelitian ini bukan merupakan bagaimana melakukan sesuatu ya, tapi bagaimana sesuatu itu dapat terstruktur dan kemudian bisa dilakukan perumusan masalah penelitian atau problem statement itu sendiri. Jadi masalah penelitian itu bukan bagaimana kita melakukan sesuatu ya, bukan bagaimana kita melakukan sesuatu, diingat, tapi bagaimana kita merumuskan suatu hal untuk bisa dijadikan patokan atau pedoman dalam melakukan penelitian, seperti itu. Sumber masalah itu bisa dicari ya, apapun sebenarnya bisa jadi masalah kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi yang pertama itu adalah sumbernya dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini misalnya kalau kita di bidang kebidanan atau kesehatan, itu adalah pengalaman kita di praktik atau pengalaman kita di lapangan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sumber kepustakaan atau literatur, yaitu dari teori-teori atau dari
hal-hal yang bisa kita pelajari, baik itu di buku ataupun di website seperti itu. Kalau isu sosial selanjutnya ini bisa berupa tren isu yang ada di dunia saat ini ataupun di Indonesia, dan mungkin bisa juga di daerah sekitar kita. Misalnya kita tinggal di Surabaya, ya daerah di Surabaya tersebut masalah kesehatan yang urgensi apa. Kalau kita tinggal di Medan, ya masalah yang paling urgent di Medan apa, karena tidak semua tempat itu sama, karena tergantung letak geografisnya, letak ekonomisnya, dan juga situasi politiknya, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada teori. Ini hampir mirip dengan literatur, cuman bedanya kalau teori ini misalnya dikemukakan oleh seseorang, kemudian peneliti ingin membuktikan apakah benar nih teori ini itu sesuai ataukah tidak sesuai, ataukah relevan atau tidak relevan. Yang kelima itu ada ide orang lain. Misalnya kita melihat tayangan di televisi atau mungkin tayangan di media sosial, bisa kita lihat apakah benar tuh. Misalnya contohnya buah plum bisa membantu menurunkan berat badan, misalnya seperti itu. Buah kurma bisa meningkatkan anemia, bisa meningkatkan kadar hemoglobin untuk mengatasi anemia. Itu kan misalnya ide orang lain nih, kita melihat dari acara televisi atau apapun itu, kemudian kita lakukan uji coba dengan kita sendiri, bener nggak sih itu bisa menurunkan berat badan. Kemudian yang terakhir adalah hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terkait. Biasanya ini kita bisa lihat di jurnal-jurnal terpublikasi, baik itu bereputasi atau tidak bereputasi, yang kita naikkan, yang kita buktikan apakah benar hasil dari penelitian ini relevan ataukah valid, sumber masalah ya. Kemudian kalau ciri-ciri masalah, tadi disinggung di awal bahwa banyak masalah ya, tapi belum tentu semua masalah itu bisa dijadikan masalah dalam penelitian. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa memilah masalah mana yang bisa dijadikan masalah penelitian dan masalah mana yang tidak bisa dijadikan masalah penelitian. Jadi kalau kita mau mengangkat suatu masalah untuk menjadi penelitian, itu harus ada 5 ya. Jadi yang pertama itu visible dalam artian dia benar-benar sahih dalam hal alat yang digunakan, metode yang digunakan, kemudian sampel yang dipilih, populasi, biaya, kemudian waktu. Jadi dia benar-benar terjangkau untuk semuanya. Yang kedua adalah interesting. Interesting di sini adalah ketertarikan peneliti, tapi yang sesuai dengan bidang kepakarannya. Jadi misalnya kalian nih bidan, tiba-tiba kalian kepingin lihat masalah teknik atau mesin, itu kan pasti jauh, kalian nggak akan ngerti. Jadi harus sesuai dengan kepakaran dan keilmuan kalian itu sendiri. Misalnya yang ketiga adalah novel ini kebaharuan, novelty itu kebaharuan ilmu atau metode, atau mungkin tidak hanya sebuah kebaharuan tapi sebuah inovasi, yaitu yang sudah ada kemudian dikembangkan. Itu yang disebut dengan novelty. Sebuah masalah itu harus bersifat novelty, memiliki kebaharuan. Kemudian yang keempat ada etika. Dalam memilih penelitian yang kita angkat, itu harus melihat etika penelitiannya. Bagaimana sih penelitian itu akan berjalan, apakah itu sesuai dengan moral, budaya, sosial yang ada di tempat itu, di daerah tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah relevan. Relevan di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Jadi kalau misalnya tidak terlalu mundur ke belakang ya, ataupun maju ke depan. Jadi sesuai dengan yang ada di sini, yang saat ini terjadi, ilmu pengetahuan yang berkembang, kita lakukan penelitian seperti itu. Itu tadi adalah masalah-masalah yang bukan masalah, maksud Ibu adalah ciri suatu masalah yang bisa diangkat menjadi suatu penelitian, karena tidak semua masalah adalah masalah penelitian. Dari sekian uraian yang maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya permasalahan itu adalah antara kenyataan dan harapan tidak sama. Antara harapan dan kenyataan tidak sama, itulah masalah.
kita mempunyai harapan bagus, tetapi kenyataannya tidak bagus. Demikian perkuliahan siang hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komen, kita akan bahas sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.